Selamat malam, salam sejahtera pada kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul kembali dalam acara webinar parenting pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Dewi Purwaningsih sebagai host pada malam hari ini, mewakili panitia mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada ayah bunda para hadirin peserta webinar pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, baiklah kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar acara kita untuk hari ini bisa berjalan dengan lancar hingga selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, Ayah Bunda, para hadirin sekalian, Paras adalah suatu organisasi yang terdiri dari Yayasan Ajahra Citra Mandiri bekerjasama dengan Yayasan Asifa Muara Asih Syarofa. Ya, kita di sini Paras adalah visi dan misinya menjadikan sebuah organisasi besar sebagai pusat edukasi terbaik dan solutif bagi orang tua, khususnya di seluruh masyarakat umum hingga masyarakat umum pada umumnya. Kegiatan yang dilakukan Paras yaitu menyelenggarakan acara parenting ini secara online selama 2 minggu sekali. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan bagi para pendidik dan orang tua selama 1 bulan sekali sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, menyelenggarakan Olimpiade Nasional setiap setahun sekali. Dan acara Olimpiade Nasional kita sudah berlangsung kemarin, dan akan dilakukan lagi untuk tahun ini. Semoga Bapak Ibu bisa ikut mendaftar dan jenjang Olimpiade ini dari siswa SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Baik juga ada dosen maupun guru. Kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Baiklah Bapak Ibu, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita langsung saja. Tak terasa episode webinar Parenting Asik saat ini sudah di episode ke-26. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Siska Volastri, MPD Kons, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan akan ditemani dengan moderator kita yang sudah tidak asing lagi, Ibu Hamidah SPD. Kepada Ibu Hamidah, saya persilakan. Silakan Bu Hamidah. Baik, terima kasih Ibu Dewi yang telah membuka acara kita pada malam hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Yanda Bunda. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Mida. Iya, selamat malam juga calon-calon Yanda dan Bunda ya. Jadi ternyata Paras ini tidak dihadiri hanya oleh Yanda Bunda, tetapi sudah meluas ke calon-calon Yanda dan Bunda. Iya. Selamat malam semuanya. Ya, semoga pada malam hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat tentunya ya. Dan semoga Yang Maha Kuasa selalu menganugerahkan keselamatan dan juga kesejahteraan untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan saya Hamidah, insya Allah saya akan memandu jalannya acara parenting kita pada malam hari ini, Paras, Parenting Asyik. Jadi dibawa asyik aja ya. Nah, kayak gini nih. Mana yang punya kopi? Boleh ditunjukkan kopinya, biar nanti tidak ngantuk ya. Selain kopi,
Saya udah siap nih. Cemilannya juga udah siap. Jadi kalau matanya udah riup-riup, ya. Seruput kopi, ambil cemilannya ya. Jadi paras ini kita bawa asyik aja. Yang penting ilmunya bisa mas. Ya. Baiklah, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber cantik. Seorang dosen yang cantik dan mumpuni. Mari kita sambut Bunda Siska Volasri, MPD Counseling. Iya. Kasih aplaus untuk Bunda Siska. Baiklah Bunda Siska, pada malam hari ini kita akan bincang-bincang tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebelum memulai itu semua, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan itu? Apakah hanya kekerasan yang berupa fisik? Ya. Tapi ada lagi nggak selain itu? Silakan Bunda Siska. Oke, ini luar biasa. Terima kasih Bunda Hamidah dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini, maksudnya ini diskusi ya Bunda Hamidah, diskusi dan sharing, mungkin sharing pengalaman dan sebagainya. Jadi yang saya ketahui bahwasanya kekerasan itu tidak hanya dalam bentuk fisik. Ya fisik, tapi psikis, juga penelantaran, kemudian termasuk ke dalam ancaman, pemaksaan, kemudian merampas kemerdekaan seorang individu itu dengan cara melawan hukum. Karena kan di negara kita kan ada hukum tertentu yang mengatur terkait dengan ketika ada individu yang melakukan kekerasan, berarti ada nanti tindak pidana yang tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian kepada pelaku. Jadi itu Bunda Hamidah, untuk kekerasan itu sendiri tidak hanya bentuknya fisik tapi psikis, tapi yang lebih menarik itu psikisnya, karena ini adalah bentuk dari perlakuan yang diterima oleh seseorang ketika dia menerima hinaan, bentakan. Nah, itu kan termasuk psikis. Kalau sudah psikis itu terkadang memiliki trauma tersendiri bagi korban. Nah, trauma ini yang sangat luar biasa, untuk penyembuhannya tidak cukup sekali dua kali, tapi itu perlu proses untuk penyembuhannya kalau berkenaan dengan psikis, karena memang psikis ini adalah hal yang sangat-sangat yang luar biasa yang diterima oleh korban. Kalau misalnya fisik juga. Cuma kalau fisik kan misalnya seperti memukul. Ya, kemungkinan memukul itu ya hanya memar, kemudian nanti dilakukan tindakan medis, tapi yang lebih berat itu diterima oleh korban itu adalah psikis. Nah, mungkin nanti kita bahas ya Bunda Hamidah, hal apa saja dampak ataupun penanganan yang perlu dilakukan oleh korban atau lingkungan sekitar kita. Baik, jadi kalau menyangkut psikis, ini benar-benar saya pernah ngalamin tuh ya. Mungkin karena masa pandemi ya Yanda Bunda, jadi masa pandemi ini kan mengharuskan kita membatasi ruang gerak dalam keluarga, otomatis yang PJJ inilah yang kena dampaknya. Jadi biasanya sang ibu asik aja masakan, anaknya berangkat sekolah, tahu-tahu mama saya pulang, tahu-tahu mamanya itu masak tetap harus jalan, tapi juga harus mendampingi putrinya. Nah, suatu ketika akhirnya mamanya kan kadang kesel ya. Bodoh amat, gini aja nggak bisa. Nah, ternyata itu nempel. Jadi suatu ketika anaknya tuh minta vitamin, kata mamanya gini, kakak vitaminnya masih ada. Enggak, Ma. Aku lihat di TV vitamin itu bisa buat cerdas, kan mama bilang saya bodoh. Junjreng. Apakah seperti itu juga ya? Ya berarti itu kategori kekerasan juga ya. Walaupun mamanya tidak mukul, cuma dengan kata-kata. Baiklah. Nah, kemudian kenapa di Indonesia ini ya,
kebanyakan kaum perempuan ataupun anak itu lebih memilih silent, lebih memilih diam, atau lebih memilih bungkam, nggak melaporkan kekerasan yang memang menimpa dirinya gitu kan. Kira-kira itu latar belakang apa? Kenapa bisa begitu? Oke, baik Bunda Hamidah. Jadi sebenarnya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini saya maknai sebuah narasi. Artinya narasi di sini adalah dia sebuah hal yang tersembunyi, terbungkam, terpendam. Nah, ibaratnya kekerasan ini adalah bagian dari gunung es. Ya, gunung es di mana yang tampak itu hanya kecil, tapi coba kita lihat di bawah es itu sangat banyak kekerasan terhadap perempuan yang dialami di Indonesia ya Bu Hamidah. Contohnya saja di daerah DKI Jakarta itu kan ada Jakarta Pusat, Jaktim, Jawa Barat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, itu ada 5 wilayah. Nah, di Jakarta saja itu sudah banyak yang mengalami kekerasan. Tapi yang terdata di P2TP2A itu hanya sedikit. Yang melaporkan tindakan dia mengalami kekerasan itu hanya sedikit. Ya, padahal itu kan banyak sebenarnya kekerasan. Terkadang orang yang mengalami kekerasan dia tidak menyadari. Nah, ini dia tidak menyadari bahwasanya dia sudah mengalami kekerasan. Contohnya tadi Bunda Hamidah menyatakan, kamu itu bodoh. Nah, si ibu dia tidak menyadari bahwasanya dia sudah melakukan kekerasan psikis. Nah, kamu itu bodoh, kamu itu stupid, kamu itu jelek banget. Nah, itu adalah bentuk dari kekerasan psikis. Nah, ini yang efeknya tadi akan masuk ke anak ya diproses di otaknya, kemudian itu yang diingat. Tahu-tahu nanti ketika dia melihat TV tadi kata Bunda Hamidah ya, Ma, beliin aku vitamin itu, vitamin cerdas membuat aku pinter. Kata mama aku bodoh. Nah, di situ dia menyatakan dirinya self talk-nya ya. Menyatakan dirinya bahwasanya saya ini adalah orang yang bodoh. Kata mama saya orang bodoh. Nah, kalau misalnya dia di sekolah ditunjuk oleh gurunya, nanti efeknya enggak Bu guru, saya nggak bisa. Kata mama saya bodoh. Nah, efeknya sampai ke sana. Bahkan nanti bisa-bisa kan di sekolah dia menyatakan dirinya bodoh. Gurunya pasti tahu, ini ya mencari tahu. Kenapa kok kamu sampai menyatakan diri kamu itu bodoh, nggak bagus? Iya, kata mama saya adalah orang yang paling bodoh. Nah, di sana anak ketika dia sudah menerima sebuah ucapan yang merasa dirinya yang tidak mampu untuk menyelesaikan suatu masalah, sampai efeknya nanti ke psikisnya, kemudian ke lingkungannya. Nah, ini ayah bunda kita sama-sama belajar di sini ya. Yuk mari kita mengemas bahasa yang sangat manis. Kalau misalnya ketika anak menerima rapor ya Bunda Hamidah dan bunda-bunda yang lain, ada orang tua mengatakan ini cabai semua rapornya. Cabainya kan merah semua. Ya, merah semua, ini cabai semua. Kenapa? Kamu tuh bodoh banget di sekolah. Belum, sudah nilainya jelek, hardikan orang tua itu double didapetin oleh anak gitu. Udah nilainya menguras air mata gitu ya. Dia merasa dirinya tidak mampu, tidak sehebat temannya, datang ke rumah dengan perkataan yang tidak mengenakan. Nah, disitulah anak merasa dirinya tidak berharga, tidak berarti. Nah, kenapa kekerasan perempuan dan anak itu ibarat gunung es? Karena di masyarakat kekerasan itu tabu untuk dibicarakan, tabu untuk dibahas di masyarakat, dan budaya kita menyatakan itu nggak usah diomongin deh, gitu, nggak usah diungkit-ungkit. Padahal bagi individu yang menerima kekerasan itu merasa dirinya sudah mendapatkan hal yang tidak mengenakan,
Artinya kan tidak nyaman ya, tidak kondisi yang tidak nyaman, tidak baik-baik saja. Maka dari itu penting apa ya, di dalam keluarga itu ya Bunda Hamidah dan Bunda yang lain, itu kita perlu komunikasi, perlu kerjasama dengan ayah dan Bunda ketika mendidik anak. Kalau efeknya sudah melakukan kekerasan terhadap anak, maka itu akan terjadi perulangan, Bunda Hamidah, itu akan terjadi perulangan. Misalnya anak udah mendapatkan kekerasan, ketika udah tumbuh dewasa, kemudian berkeluarga, dia melakukan hal yang sama yang pernah dia alami. Itu sebagai refleksi, yang merefleksikan apa yang dia peroleh ketika dia kecil, dia lampiaskan kepada anaknya gitu. Nah, ini yang perlu nanti kita bahas secara bersama-sama seperti itu, Bunda Hamidah. Ya, jadi kita harus mampu memutus rantai ya, rantai kekerasan seperti itu. Baiklah, Yanda Bunda yang hadir di sini, barangkali ada pertanyaan untuk poin yang tadi tentang jenis-jenis kekerasan. Ya, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya dan kameranya bagi yang ingin bertanya. Sebelum nanti kita lanjut lagi ke poin-poin berikutnya. Adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin saya nambahin dulu ya, Bunda Hamidah ya. Saya. Oh, ada Saya yang boleh bertanya? Iya, silakan Ibu Sebentar, Endang, saya ya. buka kamera terlebih dahulu. Iya, ini suaranya sudah jelas. Ini Ibu Endang dari Cirebon. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini 32 partisipan bersama saya. Saya dari Cirebon, saya dari Muara Asy Syarofah, Yayasan Muara Asy Syarofah. Jadi begini Bunda, saya mau bertanya. Sebenarnya sih mungkin ini bukan hanya bertanya, tapi memang kita perlu delik ini gitu ya. Kalau misalnya zaman dulu itu mungkin usia saya sekarang 42 tahun, mungkin juga yang dirasakan oleh Bunda Hamidah atau bunda-bunda yang lain di seluruh Indonesia, mungkin orang tua kita itu terhadap kita itu lebih keras gitu. Jadi dan banyak juga mungkin yang seusia-usia saya itu tidak ada. Jadi lebih kepada mungkin kalau misalnya zaman sekarang itu adalah kekerasan, semuanya kekerasan. Nah, mungkin dalam hal ini Bunda, kalau misalnya kita ngomongin tentang kekerasan itu, yang saya tangkap kalau ini adalah kita ambil positifnya, maka kita akan jauh lebih kuat dewasa nanti. Jadi akan lebih struggle untuk menghadapi semua masalah gitu kalau misalnya kita terima dengan positif gitu. Dan yang saya heran, semakin ke sini anak-anak itu jadi semakin kurang struggle gitu loh untuk bisa menghadapi, karena mungkin ibu-ibunya yang zaman sekarang tuh jadi seakan lebih lemah lembut gitu kan, jadi kayak yang takut menyakiti, seperti yang jangan sampai seperti saya dulu begitu ya. Tapi itu jadi gimana tuh Bunda secara global itu gitu kan. Yang dari dulu saya jadi ingat kalau misalnya saya lihat TikTok itu ya, kalau lihat TikTok atau lihat sosmed yang lain. Ini anak-anak tahun 80 sikapnya seperti ini kalau dibangunin. Anak-anak tahun 90 sikapnya begini kalau dibangunin. Nanti yang 2000-an itu jadi tambah lebih seperti itu gitu. Jadi emosi juga kurang terjaga gitu kan. Bunda suaranya nggak kedengeran. Ya, untuk Bunda Endang, apakah bisa dipersingkat pertanyaannya agar tidak menghambat poin berikutnya? Silakan. Itu. Jadi yang saya tanyakan adalah perbandingan antara zaman dulu sama zaman sekarang, itu apakah bisa disebut semua negatif gitu kan? Apa yang sudah diberikan oleh orang tua kita zaman dulu. Itu aja sih Bun, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Endang, luar biasa pertanyaannya.
Ini kita melihat ya versus ya masa dulu dengan masa kita sekarang tentu berbeda ya Bunda ya, cara mendidik anak. Kemudian zaman dulu mungkin ya berbeda dengan zaman sekarang yang memang zaman sekarang itu penuh dengan dunia digital Bunda. Nah, dunia digital ini kan mempengaruhi anak ya untuk bisa mengakses semua yang mereka butuhkan. Nah, kalau kita melihat ke belakang di zaman kita yang ya waktu itu kan kita 80-an ya, lahir tahun 80-an, 90-an itu masih mainnya kan masih tradisional gitu. Kemudian kalau dulu memang ada juga kekerasan. Zaman kita dulu ada juga kekerasan ya, kekerasan yang cuman itu tidak terlalu terekspos ya, tidak terlalu terekspos bahwasanya itu bentuk dari kekerasan. Nah, kalau dilihat di zaman sekarang yang penuh dengan digital, ada hal-hal mungkin berita ataupun yang hal-hal yang negatif yang diterima oleh anak dan dia tidak mengetahui bahwasanya hal yang dilakukan oleh yang ditonton itu tidak baik. Nah, di sini adalah dukungan kita sebagai orang tua untuk memberikan edukasi, mendampingi anak kita ketika menonton ataupun dia bertanya kepada kita sebagai orang tua terkait dengan hal yang dia dapat dari temannya. Misalnya kan ada anak yang ketika pulang sekolah kan ada bercerita dengan bundanya. Bunda, tadi aku di sini, tadi aku ditendang loh, tadi aku dipukul loh, tadi aku dicekek oleh teman aku si Budi gitu ya. Nah, ada cerita dari anak seperti itu. Nah, memang anak yang menjadi pelaku dari penendangan ataupun pemukulan itu dia melakukan itu karena dia melihat sesuatu, melihatnya mungkin dari keluarga, apakah dia ini melihat orang tuanya berantem atau dia melihat tayangan YouTube ya kan. Sekarang kan anak-anak gemarnya YouTube ya, apalagi di masa pandemi ini kan sangat meningkat kasus kekerasan ketika anak belajar, setelah belajar daring, handphonenya nggak dikasih lagi ke orang tuanya tapi cek YouTube. Nah, itu kebanyakan cek YouTube, tonton YouTube, hal-hal yang kurang pantas yang mereka konsumsi seharusnya. Jadi memang zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Apalagi kalau nggak salah kan ada hadis bahwasanya kita mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Nah, kalau misalnya sekarang kan zaman digital. Kalau kita kan dulu zamannya masih semuanya tradisional tanpa ada yang namanya teknologi yang super canggih sekarang. Kita pun dulu kalau sekarang kan WA-an ya. Kalau dulu kita berkirim surat ya Bu ya, Bu Endang ya, kita kirim surat, kita tulis, kita mau ngirim surat ke pacar atau ke teman ya, ke teman atau ke orang tua, itu kita melalui surat. Kalau sekarang satu detik jadi tersampaikan kepada orang yang menerima pesan WA kita. Jadi memang mendidik anak disesuaikan dengan zamannya. Kita tidak bisa mendidik anak sekarang dengan didikan yang sama dengan didikan yang diberikan oleh orang tua kita di zaman kita. Seperti itu, Bunda Enda. Oke, baik. Jawaban yang... Terima kasih banyak, Bunda Siska. Sama-sama. Mohon maaf saya saya matikan kamera saya lagi ya Bun ya. Soalnya biasa anak-anak mau kelon dulu ya. Terima kasih Bun. Sambil nyimak kok. Iya, sip. Baiklah Bunda Siska, sebelum kita melanjut ke poin berikutnya, ini Bunda Siska bisa sambil share screen nggak biar di sini Yanda Bunda juga bisa melihat gitu materi yang sedang dipaparkan oleh Bunda Siska. Oke, ya. Iya. Ya, sambil kita lanjutkan yuk diskusnya. Nah, di sini Bunda Siska
tadi apa ya? Saya dengar istilah P2T, P2A itu kayak rumus deh. Itu apa sih Bunda Siska? Dan kemudian ada nggak sih data-data tentang kasus kekerasan yang ada gitu? Punya datanya nggak Bunda Siska? Iya silahkan. Oke, itu udah di share screen ya Ya, materi. sudah terlihat Ya, materinya. sudah Iya. terlihat. Jadi memang yang seperti saya sampaikan tadi kan P2TP2A. Jadi P2TP2 ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ya, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak. Ini P2TP2A. Dan ini ada di Jakarta Pusat, Ayah Bunda. Nah, nanti kita bahas seperti apa mekanisme dan sebagainya. Nah, next Bu Dewi, mohon maaf. Nah, ini seperti yang terlihat di gambar ya, ini adalah bentuk salah satu. Ini baru salah satu, Bu, Ayah Bunda. Ini banyak lagi kekerasan. Ya. Ini salah satu bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, seperti memukul, ya, kemudian menghardik, membentak, kemudian pakai benda tajam lagi ya, kemudian kalau anak itu sehardikan, kemudian hinaan, atau bentuk-bentuk korban lainnya. Nah, tadi sesuai yang disampaikan oleh Bunda Hamidah, bahwasanya ada data ya, data yang kita peroleh dari P2TP2A. Next, Bu. Data jumlah kekerasan, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini berdasarkan kota ataupun kabupaten tempat kejadian perkara. Nah, ini ada di Jakarta ya Bunda, tapi kalau untuk daerah Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Jadi kita lihat dulu di DKI Jakarta itu ada di 5 wilayah, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur, Kepulauan Seribu. Di Jakarta Pusat saja itu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sekitar 187 kasus. Utara 158, Jawa Barat itu yang terbanyak 390 kasus, Jakarta Selatan 267, Jakarta Timur itu 308, dan di Kepulauan Seribu itu 3 kasus. Ini yang terbanyak itu di daerah Jakarta Barat. Nah, kalau kita lihat berdasarkan klien perempuan jenis kelamin, next kita lihat di Jakarta Pusat dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di Jakarta Pusat itu ada berdasarkan kekerasan, bentuk kekerasan dalam KDRT. Ya, KDRT itu fisik sekitar 26 kasus, psikis 32 kasus, seksual 2 kasus, penelantaran 15 kasus. Nah, ini dialami oleh anak dan perempuan. Anak tidak hanya perempuan ya, laki-laki pun juga mendapatkan kekerasan. Jadi mungkin judul kita ya Bunda Hamidah, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Padahal tidak hanya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, tapi laki-laki juga ada yang mengalami kekerasan. Tapi lebih banyaknya itu yang dialami adalah perempuan dan anak. Nah, kemudian kalau kita melihat dari jenis kekerasan yang ada di wilayah Jakarta Pusat, ini tahun kemarin ya Bunda, di tahun 2021 KDRT itu 47 kasus, kekerasan seksual 42 kasus, trafficking itu penelantaran ya 77 kasus, kasus lainnya itu 27 kasus. Jadi total untuk Jakarta Pusat 187. Itu baru Jakarta Pusat. Jakarta Barat, Jakarta Utara, Selatan, Timur itu juga masih banyak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Iya, di sini trafficking tinggi sekali, Bu. Bisa dijelaskan, Bunda Sita, trafficking itu maksudnya penelantaran dalam hal apa ya? Ini trafficking ini masuk ke dalam TPPO, Bunda. TPPO itu tindak pidana perdagangan orang. Ya, tindak pidana perdagangan orang itu kalau di data TPPO kita kemarin juga ada diskusi dengan ini ya, dengan
kalau di P2 TP2 itu kan juga banyak divisinya ya Bunda-Bunda. Jadi kita masuk ke dalam lembaga itu kerjasama untuk mencegah dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kalau di TPPO ini ditemukan 77 kasus yang ada di DKI. Ya, belum lagi di wilayah-wilayah yang lain, misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian provinsi yang lain, Sumatera, dan sebagainya. Jadi, memang trafficking di 2021 ini termasuk dalam kategori meningkat selama pandemi. Ya, karena kan terkait dengan ekonomi ya, Bunda, terkait dengan ekonomi, akhirnya anak, perempuan, dilakukanlah tindakan TPPO ini. Jadi mudah-mudahan nanti pemerintah dengan pos-pos TAPA yang lain bisa bekerja sama untuk memutus, mencegah tindakan terkait dengan trafficking ini. Apalagi di Jakarta kan kita lihat aja ya Bunda-Bunda, ketika kita naik angkot, kita menemukan ada anak yang ngamen. Ya, ada anak yang mengamen, kemudian minta-minta, itu termasuk dalam kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang, seperti itu. Iya, melihat data-data ini mungkin Yanda Bunda ada yang mau ditanyakan nggak nih terkait dengan jumlah kasus kekerasan yang ada pada saat ini? Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan Yanda Bunda. Biar kita lebih interaktif dan kalau ada unek-unek bisa terjawab oleh pakar. Iya. Atau slide yang sebelumnya. Oke. Nah, siapa nih? Ada yang mau bertanya? Iya. Kalau slide yang tadi nih, yang tadi sebelumnya deh. Oke. Di sini justru kita melihat kasus seksual ini sedikit banget ya, cuma 2 kasus. Padahal kalau kita lihat di Detikcom atau sumber-sumber berita, itu kan kayak banyak banget berseliweran gitu kan. Itu kenapa nih, Bunda Siska? Apakah bisa menerangkan tentang hal ini? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bunda, bahwasanya kekerasan itu ibarat gunung es. Sebenarnya banyak dialami kekerasan seksual ya yang ada di sekitar kita misalnya ya. Tapi yang melapor itu, ini kan catatan dari P2TP2A yang melapor. Ini yang melapor bahwasanya dia sudah mengalami kekerasan seksual. Itu hanya 2 kasus yang melapor. Padahal itu banyak. Ya, ini baru di Jakarta Pusat ya Ayah Bunda, ini baru di Jakarta Pusat. Yang mengalami itu sebenarnya banyak ya, mengalami kekerasan seksual, tapi dia tidak berani melapor. Ya, yang berani itu dua orang. Dan mungkin yang berani melapor ini karena ada dukungan dari keluarga, karena ada dukungan dari teman, ya dari lingkungannya untuk dia harus speak up. Ya, ayo kamu berbicara ya. Kamu sampaikan apa yang sudah kamu peroleh seperti itu. Jadi memang seperti yang tadi ibarat gunung es. Yang muncul itu 2, tapi ke bawahnya itu sebenarnya banyak. Nah, ini kan berarti kan tidak terjamah ya oleh P2TP2A. Nah, ini selaku dosen nih bisa nih mengkaryakan mahasiswanya ya untuk membantu P2TP2A. Mungkin nggak kita seperti sensus lah, kita tanya-tanya ke penduduk sekitar atau ke pamong-pamong desa gitu kan, ada kasus apa Pak gitu. Mungkin nggak Bu Siska seperti itu? Itu mungkin dilakukan oleh lingkungan masyarakat ya. Kalau misalnya di lingkungan pendidikan seperti di kampus. Kalau di kampus itu kita juga sudah kerjasama ya, ada beberapa kampus, 11 kampus yang sudah bekerja sama dengan P2TP2A untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nanti saya sampaikan, saya share perguruan tinggi mana saja yang
yang mendapatkan pelayanan bagi korban. Nanti ada 11 kampus yang bisa Bu Ayah Bunda berkunjung ke sana ketika ada mendapatkan kasus yang ada di lingkungannya. Baik. Nah, tidak hanya kampus, itu kan baru kampus ya Bunda Hamidah. Kalau di lingkungan masyarakat, seperti Ayah Bunda mungkin yang ada di Jawa Barat, ya Jawa Timur, Jawa Tengah, itu bisa melaporkannya ke RPTRA. Ke RPTRA di masing-masing wilayah ya, di masing-masing wilayah kan ada RPTRA-nya itu. Jadi nanti di RPTRA itu juga ada pelayanan yang membantu korban kekerasan perempuan dan anak. Jadi kalau untuk di Jakarta nanti saya akan share juga ke Ayah Bunda di mana-mana saja pos untuk Ayah Bunda mendapatkan pelayanan, ya baik pelayanan konseling atau pelayanan yang lainnya. Jadi selain untuk tempat pelaporan, kita juga negara kita memiliki tempat untuk pelayanannya ya. Iya. Untuk seperti rehabilitasi barangkali ya, perbaikan. Iya, perbaikan, penyembuhan. Kalau untuk kosapanya itu kita lebih kepada asesmen dulu ya Ayah Bunda, kita asesmen dulu kalau ketika kliennya datang, korban datang, kita asesmen apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya dia perlu melakukan konseling, kita konseling dulu hal apa yang sudah terjadi pada dirinya. Kemudian kalau misalnya dia mendapatkan dia mendapatkan kekerasan seksual, ya dia mendapatkan kekerasan seksual, kemudian kita arahkan kesiapan klien untuk menghadapi ke depan. Ke depannya apa? Ya hal yang berhubungan dengan hukum, hal yang berhubungan dengan medis, apakah perlu dilakukan? Misalnya, iya Bu, saya sudah mendapatkan kekerasan seksual. Misalnya, mohon maaf, kelamin saya rasanya sakit. Nah, itu kan perlu dilakukan tindak lanjut visum misalnya. Nah, nanti kita akan buatkan surat alih tanggung kasus untuk klien mendapatkan layanan medis, kemudian misalnya klien ingin mendapatkan bantuan hukum, dia melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Nah, di sini kita sebagai konselor juga mempersiapkan kesiapan klien untuk menghadapi proses hukum. Karena kan kalau di proses hukum kan agak panjang ya Ayah Bunda. Misalnya nanti kan akan ditanya bagaimana bentuk apa yang sudah terjadi, kemudian kamu pakai apa. Nah, kata-kata sewaktu kamu mendapatkan perlakuan itu, kamu memakai baju apa? Sebetulnya itu tidak boleh ditanyakan. Sebetulnya itu tidak boleh ditanyakan oleh pihak kepolisian. Kamu mau ketika kamu mendapatkan perlakuan itu, kamu pakai baju apa? Saya pakai baju yang hitam, ketat nggak? Iya. Ya salah kamu sendiri, ngapain kamu pakai baju itu? Nah, bukannya mendapatkan perlindungan, tapi hal yang kurang menyenangkan ya, sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya, sudah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, kemudian mendapatkan verbal juga dari berbagai pihak. Nah, maka kita di dalam proses konseling tentu mempersiapkan diri korban untuk menjalani proses baik hukum seperti apa, siap nggak dia untuk misalnya ketika dia melapor ke pihak yang berwajib, siap nggak dia nanti ketika pelaku menyatakan, saya tidak berbuat itu Pak, kamu mencemarkan nama baik saya, siap nggak ketika dia mendapatkan itu. Jadi kemungkinan dalam konseling itu kita bahas. Siap nggak kamu mendapatkan dilempar balik ya oleh pelaku, kamu mencemarkan nama baik saya. Kemudian siap nggak kamu untuk nanti segala konsekuensi yang akan diterima. Jadi kita di dalam proses konseling itu mempersiapkan diri klien untuk menghadapi hal yang ke depannya. Butuh mental juga ya, kesiapan mental dia ya. Iya. Menghadapi ke depannya.
Ini saya masih menggelitik juga deh. Masyarakat segini banyaknya, terus kasus yang berseliweran, tapi ya kok pelaporannya cuma dikit. Yang menggelitik dalam diri saya gini, sebenarnya bayar nggak sih kalau melapor itu? Kok orang-orang selain men-silentkan diri juga kok enggan gitu loh. Bayar nggak sih Bu Siska? Untuk melapor ke P2 TP2 itu tidak ada dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Jadi kalau misalnya nih saya di kampus mendapatkan mahasiswa yang mendapatkan perlakuan kekerasan ya, kemudian dia bersedia untuk kasusnya itu dialihkan ke P2 TP2A. Jadi memang kita minta izin dulu ayah bunda ketika kita mengalihtangankan korban ini kasusnya untuk ditindaklanjuti, apakah dia disetujui untuk kasusnya dialihtangankan ke pihak yang lebih berwenang ya. Kalau dia bersedia, oke, kita dampingi ya, kita dampingi. Kemudian nanti di P2 TP2A dia nanti akan ada pos-pos ya rujukan misal ketika korban, oh kamu mendapatkan kekerasan seksual, oh berarti kamu perlu visum nggak? Kalau perlu visum berarti kan di rumah sakit. Jadi di P2 TP2A juga memberikan rujukan, misalnya di Jakarta Timur, rujukannya di daerah di rumah sakit Pasar Rebo misalnya di Jakarta Timur, Pasar Rebo. Nah itu segala biaya visum itu ditanggung oleh P2 TP2A. Kalau misalnya perlu bantuan hukum LBH, itu juga ditanggung oleh P2 TP2A karena P2 TP2A ini bekerja sama dengan pihak kepolisian, rumah sakit, kemudian ke ini ya ke rumah aman. Nah, rumah aman ini artinya nanti ada juga ya nanti pelayanan yang ada di P2 TP2A. Jadi nanti banyak pelayanan yang ada di P2 TP2A. Iya, baik. Jadi sebetulnya sih nggak susah-susah banget ngelapor itu ya, dan juga gratis ya. Tinggal kesiapan dari mental para korban mungkin seperti itu ya. Kemudian, sebenarnya kalau lihat dari yang sudah kita tangani ya Bunda semua, kenapa orang itu tidak berani melapor? Karena mereka menganggap bahwasanya itu aib. Kalau saya melapor nanti diliput media, kemudian nama keluarga tercemar, kemudian anaknya nanti menjadi trauma, bahkan bisa terjadi selham ya, bunuh diri misalnya, mengakhiri hidupnya. Jadi kemungkinan kenapa mereka nggak berani lapor itu banyak ya, banyak yang melatar belakangi mereka kenapa nggak berani lapor. Itu salah satunya, nanti kita bahas. Baik, nah kemudian sebetulnya ada nggak sih komitmen dari negara ini untuk menindaklanjuti atau menangani tentang masalah kekerasan ini? Oke, ya terima kasih Bunda Hamidah untuk komitmen negara ya dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Kita mengetahui bahwasanya perlindungan perempuan dan anak itu adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi ya, untuk melindungi siapa? Perempuan dan anak, untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya ya, dengan memperhatikan dengan memberikan perhatian yang konsisten, sistematis, yang ditujukan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaannya. Itu yang penting. Karena yang kalau dilindungi, dirangkul itu tidak hanya merangkul saja, tapi memberikan rasa aman. Rasa amannya apa? Dia tidak mendapatkan ancaman ya dari pelaku. Nah, jadi ada beberapa komitmen dari negara dalam perlindungan perempuan dan anak. Inilah dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang 35 Tahun 2014, Perda juga ya, perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pergub juga, Ingup juga. Jadi memang ada banyak komitmen negara dalam perlindungan perempuan dan anak. Karena sejatinya negara pasti ingin ini ya, melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Kemudian next, tadi kita sudah menyinggung ya terkait dengan kekerasan. Kekerasan itu sebenarnya luas, tidak hanya kekerasan fisik, psikis, seksual, tapi ada yang namanya penelantaran. Jadi penelantaran ini masuk juga ke dalam poin kekerasan. Nah, kita lihat jenis-jenis kekerasan seksual. Kalau kekerasan seksual kan ini ya, semacam bentuk kegiatan ataupun perilaku seksual, memegang, meraba bagian rahasia tubuh, melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan, penyalahgunaan pornografi, melakukan pencabulan dan sebagainya. Nah, ini hal yang banyak yang terjadi, tapi terkadang pelaku maupun korban tidak menyadari bahwasanya dia sudah mendapatkan perlakuan seksual. Misalnya seperti pornografi, misalnya kan ada, kan sekarang kita by teknologi ya Bunda ya, ada orang yang mengirimkan video porno. Nah, dia itu sudah melakukan bentuk kekerasan seksual karena sudah memberikan ya, menyalahgunakan sesuatu, menyebarluaskan video yang tidak layak ya, tidak layak dikonsumsi oleh anak. Nah, itu termasuk dalam tindak kekerasan. Memang zaman digital adalah zaman yang sangat-sangat luar biasa yang harus bersama-sama kita sebagai ayah bunda untuk melindungi generasi kita. Kemudian kekerasan fisik, ya, memukul, menendang, menggigit, mencekik, meracuni. Nah, ini apalagi anak-anak sekarang ataupun ayah bunda yang di rumah mungkin ketika menggigit atau mukulin anak atau mencubit. Nah, biasanya kan mencubit ya. Mencubit, misalnya dia nggak mandi ataupun dia sedang mandi hujan, kemudian ayo masuk, kamu harus mandi. Udah itu anaknya masuk, kemudian dicubit. Kemudian dipukul kan, mohon maaf bagian tubuhnya. Nah, itu sudah melakukan kekerasan fisik. Nah, kemudian kekerasan psikis, penghinaan, penolakan, membentak-bentak, menyumpahi. Kalau menyumpahi misalnya menyumpahi itu kan ini ya, seperti apa ya, kalau menyumpahi ya udah kamu mati aja. Mudah-mudahan besok kamu mati, ditabrak mobil. Nah, itu kan bentuk dari kekerasan psikis sebenarnya. Alangkah terkejutnya, teririsnya hati seorang anak ketika kita melontarkan kata-kata seperti itu yang menyumpahi. Dia mungkin akan menerimanya shock. Lah, ini emak saya ngapain? Kok emak saya seperti itu? Gitu. Kok bunda seperti itu? Kok seperti ini perlakuannya? Nah, kita sharing aja ya ayah bunda. Saya pernah mendapatkan klien, ini anak SMA, jadi dia itu mengalami trauma sekarang, tidur tidak nyenyak, insomnia, kemudian cemas berlebih. Ternyata setelah diselidiki dia akhirnya mau buka. Ternyata di waktu SD dia mendapatkan perlakuan psikis dan fisik. Tangannya dia kan dia disuruh mandi tapi iya mah bentar gitu. Kemudian si ibunya ini mengambil tangan anaknya, kemudian mau dicolokin ke colokan listrik. Nah, itu kemudian juga ibunya memegang pisau. Kalau kamu nggak mandi nggak? Nah, itu perlakuan yang diterima. Sehingga anak merasa dirinya tidak berarti, ibunya nggak sayang dia, kok ibunya kayak setan, mohon maaf. Anak itu menyebut ibu saya itu kayak setan, Bu.
Kemudian dia menyatakan bahwasanya dia takut. Ketika ibunya marah, dia hanya diam, dia tidak bisa memberontak. Kemudian saya tanya kenapa tidak dilakukan diceritakan kepada pihak keluarga yang lain. Saya tidak berani. Kalau saya cerita, bukannya masalah selesai, tapi nanti saya digebukin lagi, Bu. Pasti saya digebukin. Akan banyak pertanyaan dari ibunya. Nah, ngapain kamu cerita? Ngapain kamu gini-gini? Maka itu akan memperparah keadaan. Nah, itu di lapangan yang saya dapatkan ya, itu kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik fisik maupun psikis. Nah, itu ayah bunda. Next, kemudian ini bentuk kekerasan seksual. Nah, Ini sudah ada ini 3 anak-anak kita yang pertanyaan nih, mungkin perlu kita Bunda edukasi. Siska. Ini sudah ada 3 Oh pertanyaan. iya, Apa kita bahas dulu ya? oh oke, boleh. Takutnya Yanda Bunda nunggu ini pertanyaannya. Yang pertama ini dari Bunda Atika. Izin tanya Bunda, apakah Bunda juga menangani kasus anak berhadapan dengan hukum? Oh ya, sebentar. Yanda Bunda nanti jam 21.00 kita foto bareng ya. Jadi persiapkan dulu pose manisnya dan juga kerapihan bajunya. Baiklah, silahkan Bunda Siska untuk menjawabnya. Oke, ya, untuk pertanyaan dari Bunda Bunda Atika. Untuk penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena itu bukan wilayah kita ya ayah bunda, tapi di sini kita mendampingi. Tapi kalau untuk melakukan proses hukumnya, itu kita alihkan ke yang memang ahlinya. Karena kan kita tidak tahu bentuk pasal-pasal tertentu, kita kan tidak menguasai. Jadi untuk kasus ketika ada klien curhat ke kita, dia dapatkan perlakuan ini, kemudian oh ini kita alihkan ke pihak-pihak yang memang berwenang, misalnya ke kepolisian, misalnya ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi nanti kita arahkan, ya kita dampingi anak, udah mendampinginya itu dalam hal tadi kesiapan dia, mental dia untuk mendapatkan layanan-layanan yang akan kedepannya dia dapatkan. Akan banyak pertanyaan dari kepolisian, siap nggak kamu untuk mendapatkan tuntutan balik dari pelaku, itu yang akan kita persiapkan. Untuk proses hukumnya kita alihkan ke memang pihak yang berwenang. Karena itu bukan, mohon maaf, itu bukan kapasitas kita, nanti khawatir kita masuk nggak sesuai dengan kemampuan dan bidang keahlian kita. Seperti itu Bunda Atika. Nanti kalau untuk bantuan hukum itu P2 TP2A itu memang mengarahkan memang yang sudah profesional ya, lembaga bantuan hukumnya, disiapkan pengacaranya, kemudian pihak kepolisiannya juga, nanti ada kerjasamanya. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Yanda Posodeka Dewanto. Mau bertanya sendiri, Pak Posodeka, silahkan untuk menyalakan mikrofonnya atau saya bacakan saja. Ya. Yanda Posodeka dari mana ya? Mohon maaf Bunda, mau tanya, apa ada teknik terapi psikis terhadap korban kekerasan? Terima kasih Bunda. Oke, saya jawab. Ini Yanda ya, ini Bunda Hamidah. Yanda Posodeka Dewanto. Yanda. Ya, ayah ini ya, ayah Pasodeka. Untuk teknik ataupun terapi berkenaan dengan penyembuhan psikis dari korban tentu ada yang bisa kita berikan. Jadi ini tergantung dari seberapa trauma ataupun yang psikis ya yang dirasakan oleh korban. Jadi kalau di dalam konseling kita juga punya skala. Jadi skala 1 sampai 10. Jadi nanti ke dalam proses konseling kita tanya dia mengalami kekerasan itu dampak secara psikisnya sampai skala berapa? Dari sampai 1 sampai 10 skala mana?
saya skala 9, berarti itu kan cukup berat psikisnya yang terganggu. Saya trauma, tidak bisa tidur, kemudian merasa cemas, ketakutan, itu kan udah levelnya udah tinggi. Jadi ada beberapa yang mungkin bisa kita berikan kepada korban. Misalnya kalau belum kita dampingi ya, misalnya kalau di rumah, boleh bisa kita lakukan teknik yang namanya butterfly hug. Jadi memeluk diri sendiri seperti ini. Ya, memeluk diri sendiri itu untuk penenangan. Ketika dia mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, kekerasan, kan tidak ada teman di sampingnya yang bisa memeluk dirinya sendiri ya dirinya sendiri. Ya, memeluk dia ya dirinya sendiri. Maka perlu kita sampaikan kepada mungkin ayah bunda punya siswa-siswi di sekolah ketika mendapatkan hal yang tidak mengenakan, mungkin terapkan terapi butterfly hug. Jadi terapi kupu-kupu ya ayah bunda ya, terapi kupu-kupu, memeluk diri sendiri, bahwasanya kemudian memberikan sugesti, bahwasanya tenang, tenang, baik-baik saja, tenang, tenang. Kemudian hal yang lain yang bisa kita berikan itu adalah seperti ini ya, untuk psikisnya mindfulness ya, memusatkan perhatian. Karena kan ketika korban itu mendapatkan perlakuan mendapatkan perlakuan kekerasan, itu pikirannya kan banyak ya, bercabang-cabang. Jadi kita fokuskan si klien kita untuk dia tetap tenang, tetap rileks. Jadi ada terapinya mindfulness bisa dilakukan, kemudian kromoterapi, terapi warna itu bisa kita lakukan. Jadi kromoterapi ini kita memberikan warna-warna kepada klien yang mana warna itu dirasa warna yang positif, artinya warna yang membuat dia tenang. Kemudian warna negatif ini adalah kasus ataupun masalah yang ia hadapi. Misalnya dia mendapatkan perlakuan misalnya seksualitas ya, dia mendapatkan perlakuan. Jadi kita minta klien itu untuk membayangkan. Bayangkan masalah kamu itu adalah warna hitam. Biasanya kan warna hitam itu adalah warna yang suram ya, warna yang negatif gitu. Jadi nanti kita bayangkan klien hal-hal yang negatif dengan warna hitam, kemudian hal-hal yang positif yang bisa membuat kondisi dia baik-baik saja, tenang, rileks, itu dengan warna yang menyejukkan. Karena kalau di kromoterapi ada berbagai macam warna. Misalnya warna hijau itu lebih kepada fresh ya, lebih kepada ketenangan, kedamaian. Kemudian warna pink itu lebih kepada warna yang menyejukkan, warna yang membuat hati yang gembira. Coba minta klien untuk membayangkan warna-warna itu dengan menarik nafas. Ketika dia menarik nafas, dia membayangkan warna-warna positif itu masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian ketika dia menghembuskan nafasnya, dia membayangkan hal-hal yang negatif itu keluar dari dirinya. Itu salah satu ya ayah bunda untuk teknik ataupun terapi kromoterapi. Ada juga finger ya, ada juga letter ini ya terapi kayak menulis diary. Jadi kita minta dear diary gitu. Kita minta klien untuk meluapkan, artinya dia melakukan katarsis. Mengeluapkan segala unek-unek dia, segala permasalahan kesedihan itu dia tumpahkan melalui cerita dia di letter ini ya, di diary-nya tadi. Jadi memang masih banyak sih healing ya, penyembuhan yang bisa kita berikan kepada klien ya dalam dia mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi banyak Bapak, tergantung dari seberapa besar kekerasan yang dialami itu psikisnya bagaimana. Jadi kita lihat skalanya berapa. Jadi tidak sembarangan kita memberikan terapi. Kita lihat dulu yang dibutuhkan klien itu apa, seperti itu. Jadi memang harus ke ahlinya ya, biar tahu skalanya dulu, kemudian penanganan apa yang tepat untuk terapi. Baik. Selanjutnya, banyak yang ya.
kita Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Yanda lagi. Wah, banyak nih peminatnya dari Yanda. Yanda Usu Jimmy Lukman. Selamat malam, Bu. Saya Jimmy Lukman. Ingin bertanya, bagaimana cara menyelesaikan kejahatan bullying dalam siber di Indonesia? Iya, warga plus 62 memang paling top. iya. Untuk cyberbullying itu kan memang melalui media ya. Dan untuk mencegah dan mengatasi itu kita tidak bisa di satu pihak saja, tapi memang banyak pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan agar kasus cyberbullying ini bisa diatasi. Salah satunya itu kan bentuk yang pertama itu adalah dari keluarga dulu. Karena kan keluarga itu kan fondasi awal anak itu masuk ke lingkungan luar. Kalau ketahanan agamanya bagus, ketahanan psikis, sosialnya bagus, insya Allah nanti akan mengikuti ya. Dia bisa menfilter mana hal-hal yang baik untuk dia konsumsi, mana hal-hal yang kurang baik untuk dia terima gitu ya. Jadi dia perlu filter, perlu menyaring segala bentuk komunikasi ataupun hal-hal yang dia dapat dan yang dia dapatkan dari lingkungannya. Kalau untuk bagaimana mengatasinya, ya balik lagi kita di zaman digital harus bersama-sama bagaimana membuat konten. Jadi edukasi ya, sifatnya edukasi, baik dari itu Kominfo ya, Menteri Kominfo itu berupaya bagaimana cyberbullying ini tidak terjadi ya, tidak terjadi di anak-anak. Misalnya nih, kalau di anak remaja sekarang kan main ledek-ledekan ya. Cuman dia tidak mengetahui bahwasanya dia sudah melakukan cyberbullying. Jadi saya rasa yang kurang itu adalah edukasi sebenarnya. Ya, edukasi dulu yang kita perkuat. Kalau sudah anak-anak udah mengetahui, oh jadi yang saya lakukan, saya kritik di Facebook, di komen teman saya itu, ih kamu jelek banget sih pakai gitu. Itu sebenarnya adalah bentuk dari pembulian ya, pembulian. Jadi alangkah lebih baiknya kita lakukan edukasi dulu. Edukasi tidak hanya di dalam keluarga. Sekolah pun juga bisa kita berikan edukasi kepada anak-anak, bentuk-bentuk dari bullying itu seperti apa. Khawatir yang kita lihat ya, anak-anak itu tidak tahu yang dia lakukan itu sebenarnya itu bentuk dari kekerasan. Edukasi yang pertama dulu, kemudian kalau terkait dengan digital, ya kita bekerja sama dengan Kominfo, ya memang prosesnya agak ini ya, panjang ya kalau udah masuk ke ini, tapi kita terus berupaya memberikan edukasi yang positif kepada anak. Kemudian yang pertama itu adalah keluarga dulu. Karena keluarga harus memberikan edukasi yang baik kepada anak dengan memberikan contoh yang tepat, yang baik. Ya, kalau misalnya dia mendapatkan perlakuan, misalnya kayak mengejek orang tuanya aja, bilang dia bodoh. Tidak menutup kemungkinan dia pun juga akan melakukan hal yang sama kepada temannya. Kamu itu bodoh gitu. Karena kata-kata itu dia peroleh dari orang tuanya. Tidak menutup kemungkinan nanti dia akan menyampaikan ke lingkungannya juga. Jadi memang butuh ini ya Pak Lukman ya, butuh penanganan yang ekstra dan keterlibatan dari semua pihak. Menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi saat ini kan banyak sekali ya diadakan workshop-workshop tentang digital gitu kan, tentang kemampuan memperdalam aplikasi, tetapi tidak ada seruan untuk mencegah bullying, cyberbullying seperti itu. Menarik sekali, itu masukan yang sangat bagus. Oke, sudah jam 21.00. Oke, Yanda Imam, silakan dipersiapkan untuk foto bersama. Iya, Yanda Bunda, silakan untuk membuka kameranya. Calon Yanda Bunda juga
Boleh dong, siapa tahu ketemu jodoh di sini. Iya, karena yang hadir di sini ya, mungkin calon Yanda Bunda yang juga ingin menjadikan nanti keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, Amin. ingin bisa menata rumah tangganya dengan baik dan benar. Ya, Ya, baik. ya Terima kasih Bunda silakan. Hamidah. Ya, silakan Ayah Bunda semuanya untuk membuka kameranya agar bisa terlihat semuanya ya, Bapak Ibu semuanya. Ini ada 2 slide. Oke, baik. Kan saya foto ya. Biasanya kalau udah dibilangin 1, 2, 3 baru langsung ditongolin ya kameranya. Baik, ya 1, 2, 3. Oke, ini slide pertama ya Bunda. Bentar. Jadi slide yang kedua. Silakan boleh senyum terlebih dahulu Ayah Bunda semuanya. Ya, sekarang yang slide keduanya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah ya Bunda. Sudah Bu Iya. Hamidah? Oke, ya terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Masih ada nih dikit lagi materinya. Baiklah Ibu Siska. Bisa nggak sih kita tuh mendeteksi gejala-gejalanya? Jadi misal nih, di sini kan ada calon Yanda Bunda juga yang hadir. Nggak mau dong nanti dapat pasangan, ternyata pasangannya itu KDRTI. Jadi bisa dideteksi nggak sih itu dari sedini mungkin sebelum menjadi pasangan kita? Oke, terima kasih Bunda Hamidah. Jadi gejala yang perlu kita lihat ya, apakah perubahan perilaku ya, perubahan perilaku yang kita lihat bahwasanya telah terjadi kekerasan. Nah ini kalau untuk yang memilih pasangan ini dulu ya, memilih pasangan, tentu yang perlu kita lihat dulu adalah dari segi posesifnya Bunda Hamidah. Nah biasanya kan Gimana? biasanya kan kalau yang pacaran itu ya, yang pacaran itu terlalu over, ya terlalu mengekang, terlalu mengawasi pasangannya, bahwasanya kamu lagi dengan siapa, kamu di mana, sedikit-sedikit bertanya, kemudian kalau tidak dijawab itu marah. Nah kan ini saya menemukan klien seperti itu. Jadi dia artinya kan toxic ya, hubungannya yang tidak bagus dengan pasangannya. Jadi dia ini adalah orang yang over ya, dia membatasi pasangannya, kemana kamu, dengan siapa, lagi ngapain, harus diberikan bukti bahwasanya dia di sini, kemudian tiba-tiba dia marah, mukul. Nah itu harus berpikir 2 kali sepertinya ya Ayah Bunda. Kalau sudah seperti itu pasangannya, lebih baik kita lihat ini dia bisa nggak akan menjadi partner saya nanti untuk mendidik anak. Kalau dia sudah seperti ini, istilahnya kalau remaja sekarang Ayah Bunda kan lebih ke bucin ya. Lebih ke bucin karena saking sayangnya dia tanpa melihat sikap dan kedepannya, karena dia terlalu sayang, terlalu cinta dengan pasangannya, dia tidak memperhatikan efek kedepannya. Karena yang kita cari itu adalah pasangan yang bisa mengajak kita kerjasama dalam membangun rumah tangga, baik itu kerjasama sebagai pasangan suami istri maupun untuk mendidik anak-anak nantinya. Nah, selanjutnya untuk gejala yang perlu kita lihat ya, terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang pertama, perubahan emosi. Nah, ini biasanya perubahan emosi menjadi murung, sedih, pendiam. Ini yang dilihat dari perempuan dan anak. Nah, misalnya kalau anak itu dia udah awalnya dia periang ya, yang namanya anak kita sendiri kita tahu sifatnya. Dia periang, murung, ditanya lagi ngapain Dek? Lagi ini mah. Biasanya dia akan
merembet kemana-mana. Iya mah tadi gini. Tapi ketika dia tanya, dia apa yang kita tanya itu yang dijawab tanpa ada hal yang lain. Biasanya kan dia ada ini ya, ada apa kalimat-kalimat yang lainnya. Kemudian dia terlihat sedih, pendiam, murung, mengunci pintu di kamar, nggak mau bertemu dengan siapapun. Nah, ini perlu ayah bunda untuk menganalisis, ya, menganalisis ini kenapa anak saya, gitu ya, apa yang terjadi, kok dia menjadi orang yang seperti ini, awalnya enggak. Kemudian menghindari dan takut bertemu seseorang. Nah, enggak mau, saya nggak mau. Awalnya dia fine-fine aja bertemu dengan orang gitu ya, nggak masalah. Kemudian dikenal pada situasi sebelumnya tidak muncul gejala ini yang saya sampaikan tadi. Awalnya dia nggak seperti itu. Kenapa belakangan hari ini dia pendiam, murung, sedih, ditanya itu yang dijawab. Kemudian ada keluhan sakit di buang air kecil maupun buang air besar, ya. Kemudian gejala fisiologis badan panas karena infeksi saluran kencing. Kalau misalnya kalau anak ya, bila anak bercerita, anak memakai perumpamaan misalnya permainan, dokter-dokteran, suntik-suntikan, manten-mantenan dan sebagainya. Nah, kemungkinan dia ini ya mendapatkan kekerasan, ya. Kemudian hal yang perlu dilakukan ketika mengalami kekerasan. Yang pertama itu adalah memahami bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak itu disebabkan karena pelaku. Karena ada yang menyalahkan dirinya. Ya, karena saya ini kok saya gini-gini, karena si korban menyalahkan dirinya sendiri. Nah, padahal yang perlu kita tindak lanjuti bahwasanya ini itu nggak salah kamu, ya. Ini tuh nggak salah kamu, ya. Ini adalah kekerasan yang kamu alami dari pelaku. Ini bukan salah kamu. Yang kedua itu adalah memastikan keamanan dan kesehatan korban setelah peristiwa. Dia aman nggak ketika dia mendapatkan kekerasan, kemudian mana tahu kan dia bercerita ya ke temannya, ke orang tuanya. Kita pastikan anak kita aman dulu. Jangan dia sampai ada teror ataupun ini ya apa namanya ya teror misalnya di SMS oleh korban. Awas ya, kamu cerita ke siapa, saya akan sebarkan ini, saya akan tuntut balik kamu. Kemudian dokumentasi sebagai bukti, ya. Kalau misalnya terjadi pelecehan seksual, visum, ya, visum itu sebagai bukti kita untuk melaporkan. Kemudian mencari informasi apa yang perlu dicari, informasi terkait dengan pengaduan, kemana saya harus mengadu, kemana saya harus melaporkan, apa yang perlu saya lakukan, ya. Nah, itu yang penting yang perlu kita ini ya arahkan bersama-sama ketika ada di lingkungan kita mendapatkan perlakuan tersebut. Nah, ini dampak dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini banyak sekali dampaknya. Ada menghancurkan rasa percaya diri, dia nggak percaya diri, baik itu tampil di depan, baik kemampuan dia sendiri dia tidak percaya, mengalami depresi, melakukan bunuh diri, kemudian luka fisik, ya, dan kematian. Nah, ini mungkin saja terjadi kematian karena kalau orang sudah hilang akal, sudah tidak merasa dirinya saya tidak berguna, buat apa saya hidup? Nah, kemungkinan hal-hal negatif itu bisa terjadi, bahkan sampai melakukan bunuh diri. Kemudian disrupsi dari lingkungan, dijauhi dari lingkungan, melarikan diri dari rumah, trauma, PTSD, sulit fokus, insomnia, kemudian ini ya mengganggu kemampuan untuk menjadi orang tua yang baik, ya. Untuk kedepannya dia akan merasa saya tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik karena saya mungkin tidak mendapatkan perlakuan itu dari ibu saya. Tidak menutup kemungkinan hal yang sama akan terjadi kepada generasi berikutnya, kepada anaknya. Kemudian mempengaruhi kemampuan untuk belajar dan bekerja. Nah, ini tentu kalau sudah mendapatkan kekerasan, semuanya tidak enak, ya. Baik itu bekerja, belajar pun mereka tidak akan merasa nyaman karena dibayang-bayangi dengan perlakuan yang sudah mereka terima.
Misalnya pemukulan atau seksual ya. Kalau udah seksualitas kan akan mengganggu semua kerja Bunda. Tenang, terbayang-bayang, cemas, takut dia dibuntuti ya, dibuntuti oleh pelaku, takut diancam, kemudian ketika belajar tidak konsentrasi karena teringat dibayang-bayangi kejadian yang itu seperti itu. Jadi memang dampaknya luar biasa. Jadi untuk penanganan memang tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya Bunda. Kita perlu proses, semuanya perlu proses. Tentu yang terutama adalah dari klien itu sendiri. Dia mau nggak untuk move on? Dia mau nggak untuk berpikir positif ke depannya? Dia mau nggak untuk merubah dirinya yang sekarang? Apakah dengan kamu yang sekarang bisa menjadi lebih baik? Karena itu akan kita refleksikan ketika ada klien, saya ya udah saya nggak akhiri aja hidup ini, saya nggak berarti. Kita balik nanya, apakah dengan kamu seperti ini akan semuanya berubah? Jadi ada proses berpikir di situ. Kita mengajak klien itu berpikir, bukan memberikan nasihat. Ya udah kamu seperti ini, gini, enggak. Yang namanya klien kalau sudah di posisi dia mengalami masalah, dia kan cepatnya instan ya, tanpa perlu berpikir. Tapi kalau dalam proses konseling kita mengarahkan bagaimana dia berpikir. Karena segala keputusan itu ada di tangan dia. Yang akan melakukan proses perbaikan itu dia, bukan kita. Kita hanya mengarahkan. Itu dampaknya. Kemudian ada respon terhadap kejahatan ataupun kekerasan ya yang dialami oleh perempuan dan anak. Yang pertama itu penolakan atau mengingkari. Tidak mungkin, itu tidak mungkin terjadi. Ada penolakan, bahwasanya dia sudah mendapatkan perlakuan itu. Saya tidak percaya, saya sudah mendapatkan itu, saya sudah dipukul atau apa ya. Nah, itu bentuk penolakan dari korban ya. Ada bentuk-bentuk respon yang dialami oleh korban itu ada 5 bentuk respon. Tadi penolakan atau mengingkari, kemudian marah. Marahnya itu dia yang salah, dia menyalahkan si ini ya. Dia yang salah, dia yang ini, dia yang terlalu kejam dengan saya misalnya. Kemudian tawar-menawar. Tawar-menawar ini seandainya pada waktu itu saya tidak memakai baju itu. Seandainya waktu itu saya bisa melarikan diri. Seandainya saya waktu itu bisa ngambil sebuah tongkat dan memukul dia. Seandainya waktu itu saya melawan, meninju dia. Seandainya waktu itu saya kabur, saya dorong dia, saya kabur. Itu kan tawar-menawar. Padahal itu kan sudah terjadi. Ada respon seperti itu. Kemudian depresi. Nah, depresi ini hal yang paling rendah ya, yang paling di posisi bawah, bahwasanya dia tidak ada harapan lagi. Buat apa saya hidup? Toh saya sudah seperti ini, sudah tidak ada gunanya, saya sudah mendapatkan kekerasan seksual, kekerasan fisik juga, psikis juga, bertubi-tubi ya Ayah Bunda ya. Fisik juga, psikis juga, seksual juga. Nah, apalagi nanti penelantaran masuknya nanti akan banyak depresi, sehingga klien itu merasa dia tidak berarti, tidak ada harapan yang baik lagi untuk dia. Buat apa saya hidup, Bu? Toh saya akan dikucilkan. Nah, itu yang depresi. Kemudian penerimaan. Nah, penerimaan ini adalah orang yang masuk ke dalam menganggap dirinya bahwasanya dia itu berarti. Apa yang harus saya lakukan kalau saya sudah mendapatkan perlakuan ini? Apa yang perlu saya lakukan? Yang dia lakukan adalah menenangkan diri, kemudian mengubah cara pandang dia, kemudian dia perlu mendapatkan perlindungan, kemana dia harus melapor. Nah, ini adalah orang-orang yang ingin mendapatkan hak-haknya, ingin dia mendapatkan perlindungan dari orang yang benar-benar bisa melindungi dia dari tindak kekerasan tadi. Iya, menarik banget. Sebenarnya sih masih pengen dengerin banyak lagi, tapi kayaknya ini kita buka diskusi aja dulu ya.
Karena Oke, nanti setengah baik. 10 ya, 21.30 Pak Imam nanti akan mengajak kita untuk kuisis. Bu Sisa kalau mau ikutan, hayu. Asik deh pokoknya. Ya, Yanda Bunda yang punya pertanyaan ataupun mau cerita tentang kisah yang berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini, dipersilakan. Ayo dibuka saja mikrofonnya, kita berinteraksi. Yuk. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Atau yang mau cerita sharing-sharing juga boleh, kita dengerin kok sampai jam 21.30. Tuh, ada kuisis nanti untuk 3 pemenang ya dengan poin tertinggi paling atas akan mendapatkan sertifikat gratis. Nah, kalau yang nggak menang gimana gitu kan? Yang nggak menang tapi pengen punya sertifikatnya. Parenting pada malam hari ini bisa berdonasi dimulai dari Rp10.000. Nanti hubungi admin ya. Iya, transfernya ke Yayasan Azahra Citra Mandiri. Nanti insya Allah kalau parasnya sudah berbadan hukum, sudah punya rekening sendiri, nanti transfernya ke Yayasan Paras. Ya. Baik, silahkan yang mau bertanya, silahkan dinyalakan mikrofonnya dan dibuka kameranya lebih baik lagi. Ini ada yang bertanya dari Bunda Selastri ya. Bunda Lastri, Bun mau tanya gimana ya caranya kalau mengarahkan anak ABK agar tidak kena kekerasan seksual? Gimana cara mengarahkannya? Mungkin punya pengalaman atau ada literaturnya? Silahkan Bunda Siska. Oke, ini pertanyaannya menarik banget ya, Bunda, terkait dengan anak ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Karena seperti yang kita ketahui, kekerasan itu juga dialami oleh anak ABK. Ya, namanya anak ABK kan tidak tahu ya bahwasanya dia sudah mendapatkan perlakuan tersebut. Nah, untuk penanganan kalau terkait dengan cara bagaimana kita mengarahkan anak ABK agar tidak kena kekerasan, mungkin ada kalau di ABK kan mungkin ada simbol-simbol tertentu ya Bunda ya terkait. Jadi anak ABK ini kan macam-macam nih ya terkait dengan misalnya dia ABK-nya apakah hiperaktif atau gejala apa gitu ya. Jadi kita lihat dulu. Kita berikan pengarahannya itu disesuaikan dengan disesuaikan dengan anaknya. Karena tidak semua anak ABK itu kan ketika kita menjelaskan nih, memberikan informasi, kita melakukan webinar, ada yang bisa menangkap, ada yang tidak. Karena kita lihat dulu pola anaknya seperti apa. Kalau misalnya dia agak susah untuk mendapatkan penjelasan dari gurunya, coba berikan sebuah simbol permainan. Ya, simbol permainan atau misalnya lagu. Biasanya kan kalau lagu itu kan ada bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang. Bagian apa itu? Mulut, ini. Nah, mungkin dilakukan kalau di guru yang berkebutuhan khusus punya trik tersendiri ya Bunda untuk memberikan nyanyian. Jadi ketika anak bernyanyi kita nyanyikan lagu apa hal yang bagian anggota tubuh apa yang tidak boleh dipegang oleh orang lain kecuali ayah dan bundanya, kita sampaikan ini. Jadi kita berikan semacam yang bisa diingat lah untuk anak ABK. Kalau misalnya secara verbal saja itu agak susah karena kan kita butuh pendekatan juga kepada anak ABK. Ya, kalau misalnya melalui gambar itu bisa kita berikan edukasi, ya edukasi melalui gambar. Misalnya ketika ada gambar-gambar, oh ini perlakuan kekerasan, bagaimana tindak lanjutnya, seperti apa yang perlu dia lakukan untuk melindungi dirinya, seperti itu ya. Ada teknik khusus ya untuk anak ABK. Ya ayah bunda untuk anak ABK memang perlu cara yang cara tersendiri ya untuk menanganinya. Karena kita
tidak bisa kita samakan dengan orang yang biasa. Mudah-mudahan nanti Bunda Swasti ada solusinya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bunda Atika, Bun. Boleh nanya lagi ya? KDRT itu kebanyakan karena faktor ekonomi, Bunda. Gimana atasinya, Bunda? Sedangkan ibunya tidak punya pekerjaan, tapi udah diusir pula ya oleh suami, dan dia pun menikah siri, tidak punya surat nikah. Oke, terima kasih. Iya, gimana Atika. Ini pertanyaannya juga luar biasa ya. KDRT itu memang KDRT itu kebanyakan dari faktor ekonomi ya. Ya, saya juga mendapatkan klien ibu-ibu, dia mendapatkan KDRT itu awalnya itu memang faktor ekonomi sampai kepada anak, kekerasan terhadap anak juga dia lakukan itu. Dan ini memang faktor ekonomi ya. Untuk mengatasinya Bunda, sedangkan ibunya tidak punya pekerjaan tapi udah diusir ayah. Nah, untuk menangani kasus KDRT, kalau misalnya Bunda tersebut ingin kasusnya untuk diproses, itu bisa melapor ke P2TP2A untuk mendapatkan perlindungan terkait dengan kekerasan yang sudah dialami oleh dia ya, yang dilakukan oleh suaminya. Nah, kemudian masalah pekerjaan, sedangkan ibunya tidak punya pekerjaan tapi udah diusir oleh suaminya. Di sini kalau biasanya ya yang ada klien itu, yang waktu itu yang saya tangani, dia ketika melakukan konseling memang dia tidak punya pekerjaan. Ya dia memang ini ya ibu rumah tangga awalnya. Kemudian dia mendapatkan perlakuan, dia tidak diusir, sama kasusnya diusir juga. Kita balikan lagi kepada ini ya, kepada Bunda tersebut. Apa yang perlu dikembangkan dari dirinya. Kalau dia udah tahu nih situasinya, dia sudah KDRT, kemudian tidak mendapatkan nafkah lagi, diusir, ekonominya juga sulit. Dan saat itu kita berikan motivasi bahwasanya Bunda harus bangkit dari keterpurukan ini. Apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu digali? Yaitu pengembangan dirinya. Apa yang perlu diusahakan oleh si ibu ini? Ya, itu untuk ekonominya ya ayah Bunda. Kemudian terkait ini nikah siri ataupun nikah siri ya. Yang perlu dilakukan kalau misalnya dia menuntut, ya saya menuntut ya kepada pihak ini ya, menyampaikan ke pihak kepolisian bahwasanya dia sudah seperti itu. Nah, sebenarnya hal yang perlu diselesaikan itu adalah antara Bunda tersebut dengan suaminya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa maunya? Kan bisa dikomunikasikan dengan baik-baik gitu. Nah, kalau misalnya KDRT tadi, kalau Bunda merasa tidak puas dengan perlakuan itu, pengen diproses, nanti boleh menghubungi P2TP2A untuk mendapatkan proses ini ya, bantuan layanan yang sesuai. Jadi memang agak ini ya, untuk suami yang seperti itu kita perlu berhati-hati ya. Ibaratnya kan seperti layangan putus juga nanti ya, seperti serial layangan putus. Sebagai seorang Bunda kita harus bertindak bijak dan cerdas. Tidak langsung emosional, kita tenangkan diri kita, apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan kedamaian hati, kebahagiaan hati kita. Itu yang perlu terutama sekali yang perlu kita dapatkan dulu. Ya. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Mungkin saya boleh tambahkan, tapi ini dari sudut pandang saya. Jadi untuk Bunda Atika, untuk persoalan yang dikemukakan ini,
mungkin alangkah baiknya langkah pertama untuk mendapatkan kedamaian hati dan juga pencerahan ke depannya biar perekonomian juga bagus, kembalilah ke pelukan ibunda dulu. Ya. Minta mohon maaf, barangkali ada salah ya dalam hal tindakan ataupun perkataan, kemudian minta restu kepada orang tua, terutama bundanya ya. Mudah-mudahan nanti terbuka jalan ya, untuk mencari perekonomian yang lebih baik lagi dan mudah-mudahan bisa menata kembali serpihan-serpihan yang mungkin nanti bisa kembali. Baiklah, mungkin saatnya untuk Ini closing. sepertinya ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Atika, Bunda Hamidah. Oh Kan iya, katanya. satu lagi. Kasus ini sedang kita tangani, Bun, dan naik ke ranah hukum. Ditolak karena tidak ada surat nikah, Bun. Aduh, sedih banget. Ya, ini mungkin sedikit informasi ya, Ayah Bunda. Kemarin itu saya melakukan webinar dengan Kapolres juga, kemudian rumah sakit. Ketika ada kasus-kasus seperti KDRT, kan tidak punya surat nikah ya. Jadi Kapolres mengarahkan bahwasanya kalau tidak ada bukti bahwasanya dia melakukan kekerasan, itu dibuat ini. Ada saksi waktu nikah, kemudian ceritakan bentuk perlakuan KDRT itu melalui secara tertulis. Jadi dideskripsikan apa yang terjadi yang sudah dilakukan oleh suami kepada istrinya, itu dideskripsikan. Nah, itu adalah sebagai ini ya, kalau nggak salah itu sebagai pengajuan ini ya, pengajuan lapor tindakan kekerasan yang sudah dialami. Jadi ketika kalau dari Polres itu kalau udah ada narasinya apa yang sudah dilakukan, baru nanti diproses. Karena kemarin itu sempat ada teman menanyakan terkait dengan ada penolakan, sama kasusnya kayak Bunda Atika. Ada penolakan dari pihak kepolisian karena nggak punya bukti. Nah, jadi Kapolres kemarin itu menyatakan bahwa saya tidak perlu khawatir. Ketika Bapak Ibu nanti datang mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, cukup nanti tulis secara tertulis saja apa yang sudah dialami, kronologisnya seperti apa. Nah, itu kita jadikan untuk bahan untuk kita proses ke selanjutnya ya, prosesnya nanti perizinannya dan sebagainya. Semoga itu merupakan solusi. Ya. Amin. Baik, Bunda Siska, saatnya untuk closing. Silahkan Bunda Siska memberikan kata-kata penutup yang bisa untuk pegangan kita tentunya. Oke, terima kasih Bunda Hamidah dan Ayah Bunda sekalian. Luar biasa untuk pertemuan kita hari ini. Memang kekerasan perempuan dan anak tidak bisa satu orang yang menangani, yang mencegah, tapi kita berupaya untuk merangkul, bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk memutus rantai kekerasan yang dialami terhadap perempuan dan anak. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju dan berkarakter cerdas tentunya. Yang itu kita harapkan untuk generasi kita selanjutnya. Mungkin itu aja Bunda Hamidah. Yes, oke. Kasih aplaus untuk narasumber cantik kita. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Siska atas ilmunya. Luar biasa pada malam hari ini peserta kita stay di 36. Baiklah. Untuk selanjutnya kita akan ada kuisis. Oh ya, Yanda Imam bagaimana presensi kehadirannya, apakah bisa di-share di link chat? Iya. Sambil menunggu link kuisis. Ya, baik. Bunda Siska, akan saya ikut share join screen, atau ya. ada Silakan ini? boleh, ya mohon maaf Bunda, silakan boleh bincang-bincang terlebih dahulu sambil saya share. Mempersiapkan ya. Oke, Iya. terima kasih Bunda Bunda. Siska,
mau ikutan kuisis atau Bunda Siska ada kepentingan lain? Oke, mungkin saya izin ini keluar dulu, Bapak Ayah Bunda semuanya. Ya. Baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang sama-sama kita diskusikan tadi. Mungkin saya di sini tidak banyak benarnya ya, tapi benarnya itu datangnya dari Allah. Mungkin ke saya juga banyak salah mungkin dalam penyampaian yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ya Bunda bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada kekerasan yang dialami oleh di lingkungan setempat, boleh nanti di PPT-nya itu ada kontak P2TP2A. Mudah-mudahan bisa membantu ayah bunda untuk ini ya menangani kasus-kasus yang ada di lingkungannya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Baik, bermanfaat. sama-sama. Terima kasih kembali. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bunda Siska. Terima kasih Bu Siska. Istirahat. Ya. Dah.